Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Wafatur Balkis. Inilah Mata Lensa selengkapnya. Mahasiswa UIN Jakarta kembali melakukan sistem pembelajaran secara tatap muka. Setelah sebelumnya sistem perkuliahan dilakukan secara daring, lalu apakah sistem perkuliahan saat ini sudah dilakukan secara efektif? Berikut liputannya. Perkuliahan di beberapa universitas di Indonesia sebenarnya sudah beralih menjadi tatap muka kembali. Salah satu universitas Islam negeri yang berada di Ciputat, UIN Jakarta, juga sudah mengganti sistem perkuliahan yang sebelumnya daring menjadi tatap muka. Namun ternyata hanya beberapa mahasiswa saja yang bisa merasakan kuliah offline atau tatap muka. Lalu bagaimana tingkat keefektifan kuliah tatap muka saat ini? Kampus kembali offline sebenarnya kalau dari diri saya pribadi menyukai lebih offline karena kalau offline itu kita lebih leluasa mengungkapkan ide kita dan juga bisa berinteraksi langsung dengan dosen gitu. Kalau untuk lebih efektifnya itu tentu lebih efektif menurut saya pribadi itu secara offline. Kenapa? Karena biasanya kalau secara online itu kita kuliah sambil mager biasanya sambil di kasur juga atau tidak fokus gitu. Kalau secara offline ini lebih efektif dalam hal kita mengungkapkan ide-ide dan pendapat kita di depan dosen juga gitu, dan itu apa yang disampaikan oleh dosen ataupun apa yang disampaikan oleh pemateri di dalam kelas biasanya itu lebih nangkep karena kita memiliki titik fokus yang benar-benar satu fokus gitu. Kalau misalnya online itu titik fokus kita biasanya terbagi-bagi gitu. Pendapat saya mengenai kampus setelah kembali offline itu mungkin sebagian besar mahasiswa menyukainya ya, karena kita tahu bahwa kuliah online sangat banyak problematika yang dialami oleh mahasiswa gitu ya, tetapi pilihan kampus untuk telah memutuskan gitu ya untuk kembali siswanya ke kampus itu menurut saya adalah keputusan yang sangat bagus gitu. Online dan offline itu ada dampak negatif juga dampak positifnya ya, tapi kalau misalnya menurut saya efektif mana? Nah, kalau misalnya buat mahasiswa seperti saya gitu ya, yang sambil kerja gitu, terus sambil kuliah gitu ya, lebih efektif online karena dimanapun saya bisa untuk melaksanakan perkuliahan gitu. Perkuliahan tatap muka ini ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan. Ada beberapa jurusan yang bahkan belum merasakan datang ke kampus setelah adanya pandemi COVID-19. Padahal banyak sekali mahasiswa yang menginginkan kuliah tatap muka agar lebih memahami materi kuliah. Tidak hanya kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas, kegiatan organisasi yang berada di dalam lingkungan kampus sudah mulai aktif kembali. Mahasiswa antusias terhadap kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali seperti normal. Dengan adanya sistem perkuliahan tatap muka di UIN Jakarta ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi mahasiswa dalam mendalami materi kuliah. Namun tetap saja, sistem ini perlu dijalankan dengan efektif dan merata agar semua mahasiswa mendapatkan kesempatan berkuliah di kampus. Tidak hanya kuliah secara tatap muka, PPM UIN Jakarta kembali melakukan pembukaan kuliah kerja nyata 2022 secara luring pada Rabu 25 Mei 2022 lalu. PPM UIN Jakarta melakukan pembukaan kuliah kerja nyata KKN 2022 secara resmi pada Rabu 25 Mei 2022 lalu. Bersamaan dengan itu, PPM UIN Jakarta juga telah membagikan lokasi KKN reguler 2022. Terdiri dari 100 Kabupaten Bogor, 70 Kabupaten Tangerang, dan 30 Kabupaten Lebak. Dengan diadakannya kegiatan KKN secara luring, mahasiswa sebagai peserta diharapkan bersedia ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan. Setiap dari kelompok KKN harus meninjau desa tempat mereka akan KKN. Hal itu guna para masing-masing kelompok bisa memetakan program kerja apa yang harus dilaksanakan untuk 1 bulan penuh.
Dengan diadakannya peninjauan ke desa-desa, para kelompok KKN juga harus merancang proposal yang berisi rancangan program kerja, anggaran dana, dan lain-lain. Selaku peserta KKN, Taufik Nur Rohman menjelaskan, di survei pertama itu mungkin semua kelompok diberikan sebuah draft oleh universitas yang mana di dalamnya ada hal-hal yang terkait untuk kita isi seperti itu. Nah, dari profil tersebut kita akan membuka lagi apa-apa aja yang dibutuhkan di desa tersebut yang nantinya diselenggarakan di tanggal 25 Juli nanti. Mungkin itu. Taufik menjelaskan bahwa tujuan KKN adalah mencari hal-hal yang dibutuhkan di desa tempat yang nantinya akan diselenggarakan KKN. Diharapkan pihak kampus memberikan pembekalan secara matang menjelang KKN 2022 Juli mendatang dan informasi juga komunikasi antara pihak PPM UIN Jakarta, DPL, sampai mahasiswa sebagai peserta KKN bisa terjaga sehingga KKN Juli 2022 mendatang berjalan dengan lancar. Kuliah tatap muka juga berimbas pada kemacetan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan. Kemacetan ini sudah menjadi langganan bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi para pengguna roda 2 maupun roda 4. Informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus kemacetan dari arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat, mengalami kemacetan parah pada pagi hari dimulai pada jam 6 waktu Indonesia Barat dan pada sore hari pada jam 4 waktu Indonesia Barat. Baik, saya bersama salah seorang masyarakat sekitar yang bekerja di daerah Ciputat. Bagaimana Bapak dampak dari kemacetan ini gitu dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ya, waktunya sih kebuang banyak. Jadi tadinya ngejar waktu, gara-gara macet jadi kebuang waktunya. Gitu. Jadi sangat berpengaruh sih kalau macet. Baik, gimana dampak dari kemacetan ini terhadap mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini? Ya tentunya kalau kemacetan kayak gini jadi merugikan mahasiswa juga ya. Soalnya kan kalau ada yang lagi buru-buru jadinya telat. Ya gitu, seperti itu. Baik, sekian dari saya Arisa Gusepiden ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali diselenggarakan setelah sebelumnya ditiadakan karena pandemi COVID-19. Pekan Raya Jakarta telah dibuka sejak 9 Juni hingga 17 Juli 2022. Mari kita simak keseruan Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair merupakan acara terbesar se-Asia Tenggara yang diadakan setiap tahunnya. Namun ada yang menarik pada tahun ini. Pasalnya, Pekan Raya Jakarta sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Pekan Raya Jakarta tahun ini kembali digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022. Setelah dibuka kembali, banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah yang ikut meramaikan acara ini. Di tempat ini ada berbagai wisata kuliner, wisata belanja, hingga area bermain untuk anak. Acara ini buka hingga jam 10 malam, namun biasanya masyarakat mulai ramai sejak sore hingga malam hari. Sekarang jauh lebih ramai ya, soalnya kan udah 2 tahun nggak ada, jadi sekarang baru dibuka lagi jadi ramai. Lebih ramai siang atau malam? Biasanya sih sore ke malam sih ramainya. Biasanya ngapain aja nih ke PRT? Biasanya sih nyari-nyari barang, terus jalan-jalan, nyari barang yang diperluin, refreshing, sama nonton konser sih paling. Harga tiket masuk tanpa konser adalah Rp30.000 hingga Rp50.000. Sedangkan jika dengan konser, harga tiket dibanderol dengan harga Rp60 hingga Rp100.000. Pada malam hari ada konser musik yang dihiasi oleh banyak bintang tamu dari kalangan artis Indonesia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk datang ke Pekan Raya Jakarta? Kita beralih ke Kota Depok yang sebelumnya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2, kini kembali menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1. Lantas apa saja aturan di dalamnya? Pemerintah Kota Depok menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1.
Hal tersebut diatur dalam Keputusan Wali Kota Kepol Depok nomor 443/295/KPTS/Satgas/HUK/2022 tentang PPKM level 1 Coronavirus Disease. Dalam peraturan tersebut juga mengatur kebijakan di sejumlah tempat umum wilayah PPKM level 1, seperti supermarket, restoran, dan mal. Untuk kapasitas pengunjung supermarket dan pasar tradisional diizinkan 100%. Warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan maksimal pengunjung makan 100%. Akbar Aji selaku warga Depok mengungkapkan tanggapannya mengenai peraturan PPKM 1 yang berlaku saat ini. Sebagai warga Depok, dengan adanya peraturan tersebut, saya merasa berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap virus COVID-19 ini. Contohnya seperti ketika di minimarket atau di swalayan sudah tidak ada hand sanitizer, sudah tidak ada tempat sabun cuci tangan, dan seperti kalau ketika saya di jalan, itu sudah banyak yang tidak peduli memakai masker, bahkan yang bermasker double pun sangat sedikit orang yang peduli itu. Jadi menurut saya berkurangnya kepedulian ini bisa dapat mengakibatkan meningkatnya virus COVID-19 ini ke depannya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, warga Depok tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tangerang Selatan telah dibuka sejak 15 Juni 2022. Apa saja persiapan dan persyaratan untuk calon peserta didik? Informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menetapkan 4 jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022-2023 menjadi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. PPDB Sekolah Menengah Atas SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK dibuka sejak 15 Juni hingga 18 Juni 2022 untuk jalur zonasi. Jalur afirmasi dan perpindahan orang tua pada 23 hingga 25 Juni 2022 dan jalur prestasi pada 30 Juni 2022. Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui website PPDB Banten, kemudian setelahnya membawa berkas persyaratan ke sekolah yang dituju. Berkas-berkas sih kayak kartu keluarga, akte kelahiran, habis itu sama SKL-nya juga diituin semua udah. Laman website sekolah yang akan dituju juga dilengkapi informasi mengenai PPDB 2022. Dimulai dari alur pendaftaran, persyaratan, sampai informasi kuota terbaru yang diterima di sekolah tujuan. Tidak hanya melalui website, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi PPDB SMA SMK 2022 kepada para siswa. Aku mau ambil SMK. Dari sekolah ada nggak sih sosialisasi untuk pendaftaran SMK ini? Ada. Kayak misalkan kita nanti bakal kayak ada ngadain tesnya juga, terus nanti ada bagian penerimaannya tuh sama lain-lain gitu sih. Informasi terpercaya untuk mendaftar calon peserta didik dapat diakses melalui website SMA SMK yang terdaftar di laman resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Bicara wisata kuliner dan tempat hits tidak akan ada habisnya. Salah satunya Bermuda Cafe. Tempat yang hits dan cozy ini letaknya tidak jauh dari Universitas Pamulang. Penasaran seperti apa? Bicara tentang wisata kuliner dan tempat duduk-duduk santai juga tidak akan pernah habis untuk Tangerang Selatan. Banyak tempat hits dan bagus untuk para kaula muda, salah satunya cafe hits di dekat kampus Universitas Pamulang ini. Namanya Bermuda Coffee. Cafe yang terletak tidak jauh dari kampus Universitas Pamulang ini memiliki desain bangunan yang mencolok sehingga menjadi salah satu daya tariknya. Bentuk bangunan ini berbeda dari kafe pada umumnya. Memiliki bentuk segitiga yang dicat putih dan dinominasi pada kaca sekelilingnya. Untuk tempat duduk, pengunjung bisa memilih untuk indoor ataupun outdoor. Tak hanya ragam olahan kopi yang mereka jual, di sini juga ada beragam cemilan dan juga makanan berat seperti beragam menu nasi,
burger, dan pasta. Kakak namanya siapa? Namanya Ica, Oh, Kak Ica. Kak Ica dari mana asalnya? dari Ciputat. Oh, Ciputat. Dari Ciputat kesini untuk nongkrong aja atau gimana, Kak? Mau nongkrong sama ngerjain tugas. Oh, Iya, kesini untuk pertama kali atau udah sering? udah sering sih. Untuk suasana kafe sendiri gimana sih, Kak, menurut Kakak? Kafenya cozy sih buat ngerjain tugas. Jadi kayak enak aja gitu, nyaman. Kalau menu rekomendasinya apa nih, Kak? Rekomendasinya yang mix platter ya, aku sering. Sama kopinya, kopi Bermuda. Namanya siapa, Mas? Pagi mbak, Dari mana sih, Mas? saya dari Celduk sih. Oh, dari Ciledug. Dari Ciledug jauh-jauh ke sini buat apa, Mas? Nongkrong doang sih sama teman, nanti temennya nyusul ke sini paling. Oh, gimana, Mas, nongkrong di si kafe ini? Ya lumayan bagus sih tempatnya, nyaman, rame sekarang. Makanan dan minumannya kira-kira apa sih yang direkomendasiin dari Mas? Ini sih nasi goreng, lumayan harganya. Buat Iya. minumannya apa, Mas? Minumannya ya, saya kan suka matcha ya, paling matcha latte. Setelah mengunjungi kafe estetik, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berburu jajanan street food di Gria Jakarta, Tangerang Selatan. Selain makanan yang lezat, harganya juga ekonomis, cocok untuk semua kalangan. Berita berikut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Bersama saya, Wafatul Roya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore kurang pas rasanya jika tidak menikmati jajanan street food. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati sore sambil berburu makanan lezat yang berlokasi di daerah Gria Jakarta Pamulang, Tangerang Selatan. Berlokasi di depan gapura perumahan Gria Jakarta Pamulang, Tangerang Selatan, jajanan street food yang mulai buka jam 3 sore hingga jam 9 malam ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh para pecinta jajanan dan kuliner. Bahkan semakin malam maka semakin ramai dikunjungi baik oleh pemburu street food hingga yang hanya sekedar lewat untuk mengisi perut. Makanan dan minuman yang dijual pun beraneka ragam, mulai dari makanan berat hingga cemilan yang tentunya sayang sekali untuk dilewati ketika sedang berjalan-jalan sore. Setelah kebingungan karena banyak sekali macamnya, saya pun memutuskan untuk membeli es jeruk yang terlihat sangat segar. Dan untuk jajanannya, saya membeli corndog mozzarella jumbo. Bisa dilihat keju mozzarellanya ditusuk sate, kemudian dibaluri adonan roti, lalu diselimuti dengan tepung roti, kemudian digoreng. Setelah itu dikasih saus pedas dan mayones. Visualnya yang sangat menggoda membuat saya ingin segera melahapnya. Rasa corndognya yang enak, luarnya yang crispy, dengan keju mozzarella yang meleleh, sangat menambah sensasi makannya. Juga es jeruk yang segar adalah perpaduan yang sangat pas, ditambah dengan bonus suasana sore yang sejuk. Tadi saya sudah cobain corndognya, rasanya pas banget, enak. Apalagi untuk saya pencinta pedas, ini sangat cocok banget untuk saya. Dan harganya juga sangat terjangkau, pas banget di kantong mahasiswa. Saya lanjutin lagi ya. Namanya siapa, Mbak? Ulfa, Asalnya dari mana? dari Gunung Sindur. Kesini baru pertama kali atau udah sering, Mbak? Baru pertama kali sih, tadi barusan lewat, terus pengen jajan aja, banyak jajanan di sini. Makanan apa sih, Mbak, yang kira-kira rekomendasi di sini? Wah, nggak tahu sih sebenarnya, tapi tadi baru nyobain corndog doang. Bagaimana? Apakah Anda penasaran dan ingin mencicipi jajanan street food di area Gria Jakarta Pamulang, Tangerang Selatan ini?